Tangis Api, karya Sule Subaweh. Sarinah berkeras menahan air matanya, melihat gundukan batu yang kini pecah berkeping-keping diangkat ke atas truk. Ia tidak mengira sisa sawah yang dimilikinya, tempat menyambung hidup selama ini diliputi debu, membuat beberapa tanaman layu dan terancam tak subur lagi. Tapi bukan itu yang membuat Sarinah sedih. Bukan. Perempuan di depannya, Mariati yang sedang memandang truk pengangkut pecahan batu itulah yang membuatnya sedih. Mariati tidak bisa berbuat apa-apa selain memandang truk yang membawa batu sambil mendekap gemuruh di dadanya. Gemuruh yang juga dirasakan Sarinah. Perempuan parubaya itu kini menyesal pernah mencaci maki Mariati karena menolak untuk menjual tanah kepada pengembang. "Aku menjual tanah untuk anak cucuku sendiri," kata Sarinah kepada Mariati yang memohon agar tidak menjual tanahnya beberapa tahun lalu. "Aku tidak menjual tanah, bukan hanya demi cucuku, tapi demi masa depan anak cucu kita semua," teriak Mariati. Masih terngiang teriakan Mariati di benak Sarinah setiap kali melihat sawahnya. Sarinah salah satu warga yang mendukung pembangunan pabrik semen di gunung, tepat di atas sisa lahan miliknya. Ia bahkan menjadi orang terdepan yang mengompori warga lain agar tidak ikut-ikutan menolak pabrik semen. Ia juga yang meminta masyarakat agar tanahnya dijual. "Lumayan loh harga per meternya. Ayo buruan sebelum si pengembang berubah pikiran," serunya. Dari hasil penjualan tanah warga, Sarinah mendapatkan persenan, baik dari pembeli maupun dari si penjual. Di gubuk tanpa dinding, saat warga sedang berkumpul makan siang, wajah Sarinah penuh senyum diikuti semangat meluap-luap, menjelaskan perihal manfaat pabrik semen itu jika dibangun. Sarinah melangkah dari gubuk ke gubuk. Hanya gubuk Mariati yang tidak disinggahi. Sebab Sarinah tahu Mariati tidak setuju dengan pembangunan pabrik semen. Dalam hitungan hari, usaha yang dilakukan Sarinah mulai tampak. Tidak sedikit yang mulai termakan rayuan Sarinah. Bahkan sudah ada yang mulai sepakat dan menjual tanahnya melalui jasa Sarinah. "Perempuan sakit kau, Sarinah." Didu dada Mariati meletup-letup seperti air yang dimasak hingga mendidih. Mariati kesal saat Sarinah mengatakan kepada warga, tanah yang di gunung itu tidak subur dan berbatu cadas. Kekesalan Mariati semakin memuncak ketika Sarinah mulai terang-terangan akan mendukung pembangunan pabrik semen. Tempat kita akan menjadi ramai dan lahan pekerjaan bertambah, tidak hanya bertani. Mendengar pekerjaan itu di hadapan warga, Mariati langsung menjambak kepala Sarinah hingga kerudungnya lepas. Debu terangkat dan menghalang pandang, tapi kaki mereka terus mengusak asik tanah merah kering itu. Mereka saling memancangkan kuda-kuda. Pertengkaran menjadi tontonan warga yang baru istirahat di ladang sebelum akhirnya dipisah. Mata Mariati menghardik Sarinah yang ngos-ngosan. Mata Mariati menghardik Sarinah yang ngos-ngosan. Dendam setajam batu cadas, dendam itu semakin tajam, mendekam di rumah masing-masing. Setelah kejadian itu, jarak mereka semakin tebal. Mereka juga jarang keluar rumah. Hanya sesekali saja mereka keluar saat menyapu halaman rumah. Sebelum ada isu pembangunan pabrik semen, mereka adalah teman yang selalu kompak saat pergi ke alas, mencari pakan sapi, atau panen hasil bumi. Jika malam, mereka akan berkumpul membicarakan apa saja. Tapi, yang sering mereka bicarakan tentang pengolahan tanah,
masalah pupuk, bibit, sampai masalah rencana mereka naik haji. Sekarang jangankan bertemu, mendengar namanya saja sudah enggan. Baru setelah Sarinah tahu imbas kerusakan lingkungan akibat pendirian pabrik, hatinya mulai cemas. Apalagi banyak warga yang menolak pabrik semen itu. Warga yang menolak pabrik semen biasanya melewati rumah Sarinah saat mau ke lapangan tempat ritual laporan. Hatinya selalu tergerak ingin ikut, tapi selalu tertahan dengan pertimbangan tidak jelas. Ia hanya bisa melihat dari balik jendela, itu pun sembunyi-sembunyi. Saat seperti itu, hatinya semakin bergetar dan semakin sesak menahan air matanya. Ia tidak ingin menangis. Ia terus menahannya. Malam itu, diam-diam dari balik semak, Sarinah mengikuti warga yang akan melakukan laporan di lapangan. Setelah mereka mulai jauh, Sarinah melanjutkan langkah kakinya yang bergetar. Ia putuskan untuk melalui jalan yang berbeda dengan jalan yang dilewati warga. Sambil mengendap-endap di antara pohon dan batu besar, Sarinah terus melihat sekitar, memastikan keberadaannya tidak diketahui warga. Jalan gelap dan batuan tajam tidak menghentikan langkah Sarinah. Tapi di antara sepi, dingin, hutan yang dipenuhi pohon tinggi, prasangka-prasangka mulai memenuhi pikirannya. Dari jauh, ia sudah melihat obor di tangan warga berputar sambil merapal doa. Tak lama, mereka duduk sambil berbagi informasi tentang perkembangan di pengadilan yang menggantung nasib mereka. Melalui pengeras suara, seorang lelaki menjelaskan warga yang masih belum sadar akan bahaya pabrik semen itu. Bagaimana kalau mereka berencana membalas dendam kepadaku? Sarinah sejenak menghentikan langkah. Ia meraba dadanya yang menderu. Mereka pasti tidak suka dengan keberadaanku. Mereka pasti membicarakanku dan serunya kemudian. Kini kakinya mulai gemetar. Saat seperti itu, ia ingat dengan Mariyati yang selalu dijelek-jelekan di hadapan orang banyak. Dia pasti sakit hati karena telah kufitnah, batinnya. Perlahan Sarinah melangkah. Langkahnya terhenti setelah menginjak arang yang terhampar di depannya. Ia ingat, tempat itu dulu tempat kemah para perempuan yang secara bergantian menjaga jalan agar tidak ada yang beraktivitas dalam pembangunan pabrik sebelum ada keputusan dari pengadilan. Para perempuan itu berhenti menjaga tanahnya setelah tempat itu beserta kemah dibakar. Sebelumnya, mereka digotong paksa saat melawan aparat. Ada pula yang pingsan karena kepanasan. Ingatan itu membuat gemuruh di dada Sarinah semakin berkobar. Seperti kobaran api yang disulutnya hingga menghanguskan kemah warga. Ia melihat sendiri tangis para perempuan pecah di antara api yang membakar kemah. Hanya Mariyati yang diam tertegun sambil memandang api meliuk-liuk. Ia tidak menangis. Sesekali memegang dadanya. Ia bertahan meski warga telah kembali ke rumah masing-masing. Dan saat seperti itulah, Mariyati tidak bisa membendung air matanya. Dari jauh, di antara kobaran api, Sarinah lihat air mata Mariyati yang terus mengalir. Di antara ingatan itu, Sarinah dengar lamat-lamat nyanyian warga setelah selesai laporan. Suara mereka terdengar getir dan perih. Diam-diam, Sarinah mengikuti nyanyian itu sambil menahan air mata.